Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengawali kehidupan kita hari ini bersama-sama. Kita boleh sungguh masuk dalam hadirat-Nya. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk setiap kebaikan dan pemeliharaannya buat saya dan saudara.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa, untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Kami muliakan Bapa, kami agungkan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami muliakan, tinggikan nama-Mu ya Bapa. Ku naikkan syukurku sebab hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
Dan intinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang baik buat kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau, yang senantiasa setia, mengasihi, memelihara, menjaga, menyertai kami. Kami sungguh bersyukur punya Bapa seperti Engkau, yang tidak henti-hentinya memeliharakan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kasih-Mu bahkan selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mengucapkan syukur untuk kesempatan ini. Kami mengucapkan syukur untuk kami boleh bersama-sama, bersehati, masuk dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami yang sederhana ini, Tuhan boleh berkenan. Engkau melihat hati kami setiap pribadi. Kami menaikkan pujian kami yang lahir dari hati kami sebagai ucapan syukur kami. Sekalipun kami sampaikan dalam segala keterbatasan kami. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman dan juga perenungan yang kami boleh lakukan pagi ini. Tuhan boleh sapa kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan biarkan Tuhan, kami semakin hari, kami semakin mengerti kehendak-Mu dan hidup di dalamnya. Kami menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 31. 1 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 31. Saya akan membacakan untuk kita semua kebenaran firman Tuhan, demikian bunyinya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, dalam konteks pemahaman kita mengenai potensi kehidupan kita, yang perlu kita pahami bersama bahwa potensi segala sesuatu selalu berhubungan dengan maksud keberadaan segala sesuatu itu. Itu makanya ketika kita
ingin memahami potensi kita, kita harus memahami maksud keberadaan kita. Jadi bukan hanya sekedar belajar untuk mengerti potensi kita apa, tetapi yang terutama adalah mengerti dan memahami apa maksud keberadaan kita. Ketika kita berbicara tentang maksud keberadaan kita, tentu yang paling mengetahui, tentu yang paling mengerti tentang maksud keberadaan saya dan saudara sebagai ciptaan adalah Pencipta. Maka saudara, ketika kita memahami kenapa kita ada, untuk apa kita ada, tidak bisa tidak. Kita harus memahaminya di dalam Allah. Kita perlu memahaminya di dalam Allah, bukan hanya berdasarkan pikiran, perasaan, atau dugaan kita semata. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang maksud tujuan hidup saya dan saudara, satu yang harus saya dan saudara lakukan adalah saya dan saudara membangun hubungan intim atau terus memiliki kedekatan, kehangatan dengan Tuhan Allah. Ada relasi kita. Saudara, apa yang kita baca hari ini memberikan satu contoh perbandingan tentang hikmat dunia ini dan hikmat Allah. Dunia ini dengan segala kriterianya mempunyai penilaian-penilaian sendiri. Anggapan, pandangan sendiri. Tetapi yang jelas diberikan kepada kita, apa yang menjadi anggapan dunia itu sama sekali berbeda dari apa yang menjadi pandangan Allah. Bahkan menjadi kebalikan. Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. Yang kuat bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat bagi dunia. Ada perbedaan. Itu makanya ketika kita belajar atau kemarin kita membaca dari Amsal, ya, ketika kita berbicara hikmat dalam perjanjian lama, hikmat tidak pernah bisa dipisahkan dari takut akan Tuhan. Karena hikmat yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Jadi hikmat itu Tuhan sendiri. Sumber hikmat itu. Di luar itu, maka hikmat dunia yang sama sekali berbeda dengan hikmat Allah. Saudara, maka ketika orang-orang di sekelilingmu menilai dirimu dengan pandangannya, bahkan kadang mengkerdilkan kamu, bahkan kadang mengabaikan kamu dengan tentu ukuran-ukurannya. Saya mau katakan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, jangan itu mempengaruhimu. Karena, saudara, pandangan dunia tidak seperti pandangan Allah. Maka ketika kita mengerti prinsip ini, saudara, mari kita semakin hari semakin boleh dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin boleh mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara, memampukan saya dan saudara mengetahui, Tuhan, untuk apa saya ada? Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa Tuhan masih memimpin saya ada sampai hari ini? Pemahaman tentang tujuan hidup saya dan saudara akan menolong kita mengerti potensi kita. Itu berarti jika kita tidak pernah mempertanyakan apa maksud tujuan Allah menciptakan saya dan saudara, atau
Apa maksud tujuan Allah dengan keberadaan saya, dengan keberadaan diri kita sendiri? Maka kita akan mati tanpa mengalami potensi segala sesuatu. Kita akan mati tanpa mengalami, mengetahui, apalagi mewujud nyatakan potensi kita. Kita akan melewatkan hikmat Allah dalam penciptaannya terhadap kita. Maka saudara, mari kita terus datang kepada sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Allah. Dunia boleh mengatakan apa saja tentangmu, tapi yang paling benar menyatakan apa potensimu adalah Dia yang menciptakan kamu. Ketika seseorang mengatakan kepada saudara, saya berhikmat, dan saya bisa mengerti apa, bagaimana, siapa tentang kamu, maka engkau boleh berkata, orang yang mengatakan berhikmat justru bukan orang berhikmat. Dengar baik, orang yang mengatakan dirinya berhikmat justru bukan orang berhikmat. Mungkin dia berhikmat menurut pandangannya, tapi bukan hikmat yang dari Tuhan Allah. Maka saudara, jangan cari di tempat lain, jangan cari kepada yang lain, tapi carilah kepada satu, yaitu Allah saja. Dialah sumber hikmat kita, dan Dia akan mengaruniai kita hikmat yang benar daripadanya, sehingga kita mengerti untuk apa saya dan saudara ada. Itu berarti kita akan mengerti apa potensi kita yang kita miliki, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kiranya hidup kita senantiasa boleh menyenangkan hatinya. Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu dengan apapun potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami ingin menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Tuhan, Kau nyatakan kepada kami Tuhan akan keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau boleh memberi kepada kami kesempatan, Engkau boleh memberi kepada kami Tuhan kesempatan hidup untuk sampai hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan yang boleh telah mengaruniakan kehidupan kami. Engkaulah yang mengerti akan setiap maksud tujuan keberadaan kami. Tuhan, pimpin kami semua supaya kami boleh sungguh-sungguh senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, dan biarkan hikmat yang kami ikuti, hikmat yang daripada Engkau, hikmat yang daripada Allah saja. Ada banyak hikmat di dunia ini, bahkan ada banyak orang-orang di sekeliling kami yang merasa berhikmat, sehingga dengan mudah menghakimi, menentukan, membatasi, mengklaim tentang diri kami. Jangan biarkan kami terkecoh oleh hikmat-hikmat palsu itu, oleh hikmat-hikmat dunia yang sama sekali tidak
sama dengan hikmat daripada Engkau. Biarkan kami setiap pribadi yang tergabung dalam doa pagi ini, hari ini boleh sungguh menyadari satu kebenaran, bahwa hikmat yang sebenarnya yang bisa mengerti tentang keberadaan kami adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang haus, yang selalu merindukan hadirat-Mu, yang selalu memiliki satu kerinduan akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang boleh Engkau nyatakan pada pagi hari ini. Biarkan kami boleh sungguh hidup di dalamnya. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu itu. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami kebimbangan, mengalami kebingungan tentang setiap potensi atau keberadaan dirinya, kiranya Engkau sungguh yang senantiasa menolong mereka, untuk mereka senantiasa ada dalam anugerah-Mu. Mereka tidak diombang-ambingkan oleh berbagai isu, pandangan orang lain yang kami percaya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pagi ini mau menyatukan hati kami. Kami terus mau berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang Tuhan boleh percayakan ada di sekeliling kami. Kiranya kehadiran mereka juga boleh menjadi satu tanggung jawab kami. Kami boleh menghormati mereka, kami menghargai mereka. Kami terus juga menunjukkan kasih kami kepada mereka. Apakah itu orang tua kami secara pribadi, atau orang tua kami di dalam iman, atau siapa saja orang-orang yang lebih tua, yang orang-orang senior, orang yang usindah Tuhan, yang ada di sekitar kami. Tuhan, berkatilah mereka agar dalam usia yang semakin lanjut, mereka semakin mengerti tentang hikmat-Mu, mereka semakin hidup dalam hikmat-Mu, mereka semakin mengerti tentang dirinya, bahkan mereka Tuhan semakin mengerti tentang maksud Allah menciptakan mereka di alam semesta ini. Tuhan pakai supaya dalam usia yang lanjut Tuhan, orang-orang tua kami tetap bisa Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk melayani Engkau melalui apapun sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang mungkin mengalami Tuhan berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, yang diinginkan, yang dicita-citakan. Kiranya masa tua mereka ini, mereka tetap boleh mensyukuri, mereka tetap boleh Tuhan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang karena satu dan lain hal tinggal tidak bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, biarkan dalam kesendirian, dalam kesepian mereka tetap senantiasa boleh Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Bahkan Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap sarana yang gereja-gereja Tuhan berikan, komunitas usindah di dalam gereja. Biarkan itu menjadi satu wadah yang boleh membangun, yang boleh membawa untuk para usindah bisa mengalami pertumbuhan, bisa mengalami sukacita, dan bisa tetap kembali aktif dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang terus bergumul untuk setiap kehidupan anak cucunya. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Bagi mereka yang sudah dalam keadaan yang tidak sehat Tuhan, yang mengalami kelemahan fisik, orang-orang tua kami, para usindah kami, Tuhan yang memberikan kekuatan mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka tetap sukacita di tengah-tengah segala keterbatasan fisik mereka. Biarkan iman mereka, manusia rohani mereka semakin hari semakin diteguhkan di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh mau berdoa agar kiranya orang-orang tua kami, Tuhan boleh memberikan warisan legacy yang Tuhan terus menolong kami untuk mengingat penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup, perjalanan iman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa hari ini, kami serahkan buat setiap orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, yang karena satu dan lain hal mereka harus tinggal di panti-panti jompo. Tuhan, biarkan mereka juga senantiasa tetap bisa merasakan sukacita dan anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami secara khusus berdoa untuk kami yang muda-muda, ajar kami selagi kami memiliki kesempatan untuk kami boleh menghormati, menghargai orang-orang tua kami, dan bahkan Tuhan kami boleh sungguh juga selalu belajar untuk memberikan yang terbaik dengan sikap kami yang sungguh-sungguh Tuhan menghormati mereka dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi ini
Kami juga mau serahkan buat setiap kehidupan kami ya Bapa, untuk setiap aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong. Kami yang akan berangkat ke kantor, kami yang akan kami akan membuka usaha, kami yang akan boleh bekerja, apapun aktivitas pekerjaan kami. Kiranya kami boleh sungguh melakukan sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Dan apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan tolong kami dimanapun kami bekerja. Biarlah kami bekerja untuk kemuliaan-Mu, sehingga kami bekerja dengan benar, bekerja dengan excellent, sehingga kami dimanapun memuliakan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam kondisi pemulihan, atau yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya yang senantiasa bekerja, melawat, memimpin, supaya setiap saudara-saudara kami juga boleh mengalami, oh Tuhan, pemulihan. Kami terus berdoa kiranya pemulihan demi pemulihan bisa dialami saudara-saudara kami, dan biarlah mereka boleh memuliakan Tuhan, dan biarlah Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan biarlah Tuhan semua ini boleh sungguh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama. Kami serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka. Tuhan, mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Tuhan, jaga, lindungi anak-anak kami, supaya anak-anak kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Dimanapun mereka studi, dimanapun mereka berada, jangan biarkan roh dunia ini, hikmat dunia ini meremas anak-anak kami, merampas anak-anak kami. Dan biarkan Tuhan dengan setia kami sebagai orang tua mengajarkan kebenaran, memberikan contoh kebenaran, sehingga anak-anak kami senantiasa ada yang mereka lihat, mereka teladani. Dan Tuhan, kami terus menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami rindu generasi setelah kami, generasi yang semakin takut akan Engkau, hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, supaya anak-anak kami dalam dunia pendidikan pun mereka bisa mengikuti dengan baik. Mereka bisa menjadi anak-anak excellent yang bisa menjadi leader, menjadi pemimpin bagi dunia ini ke depannya. Kami sungguh percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa untuk seluruh kehidupan kami hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong memimpin kami, memahami setiap tujuan hidup kami, sehingga kami mengerti dengan jelas potensi apa yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga potensi itu tidak terkubur, tetapi potensi itu kami kembangkan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya hari ini kita boleh beraktivitas, dan kiranya melalui aktivitas pekerjaan kita, kita memuliakan Tuhan. Ingat dengan baik bahwa potensi hidup kita bisa mengerti sehubungan dengan tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara. Mari semakin hari kita semakin boleh ada dalam penyertaan Tuhan dan hikmat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan hikmat dunia ini, tapi biarlah kita hidup dalam pimpinan penyertaannya. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.